بسم الله الرحمن الرحيم. Islam sudah sempurna, nggak ada mushaf. Enggak, itu Quran yang disalah tafsirkan. Al-yauma akmaltu lakum. Surah Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan dinmu. Bukan berarti nggak boleh buat-buat. Kalau nggak boleh buat-buat, kenapa Utsman buat azan 2 kali? Buat Umar buat tarawih 20 rakaat berjamaah. Utsman perintahkan tulis Al-Quran. Ali perintahkan buat harokat. Kenapa ada perintah-perintah itu? Kalau agama sudah sempurna nggak mungkin dong. Yang sempurna itu apa? Syariatnya. Sedangkan pemahamannya mungkin belum sempurna. Bagi kita, bagi Nabi sudah. Makanya antara Abu Bakar dan Umar itu kadang Umar lebih paham, kadang Abu Bakar lebih paham. Berarti pemahaman itu yang sempurna cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bukan hadis, itu ayat yang disalah tafsirkan. Bedakan tafsir dengan ayat. Tafsir itu pendapat makhluk, kalau ayat itu dari Khalik. Ayat tidak boleh beda, tapi pemahaman tafsir boleh berbeda. Sejak kapan orang tidak boleh mentafsirkan beda sama dia? Emang dia Rasulullah? Enggak kan? Kenapa di zaman Rasulullah Al-Quran belum dibukukan? Masih ada penghalangnya, Al-Quran terus-menerus turun. Kenapa di zaman Rasulullah sholat tarawih cuma 3 malam? Enggak setiap malam. Masih ada penghalangnya. Dan menurut Abu Daud di situ mengatakan Rasulullah apa? Aku khawatir diwajibkan atas umatku. Ini penghalangnya. Setelah Rasulullah wafat, di zaman Umar melihat ini maslahatnya besar. Paham tidak, Pak? Dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Berarti penghalangnya sudah hilang. Dan maslahatnya apa? Besar. Maka Umar pun sholat tarawih tiap malam. Dan menjadi kesepakatan seluruh sahabat. Ijma para sahabat. Disyariatkan tidak, Pak? Disyariatkan. Yang mengingkari sholat tarawih hanya orang Syiah. Orang Syiah mengatakan sholat tarawih berjamaah itu bid'ahnya Umariyah. Karena memang mereka benci kepada Umar bin Khattab. Iya. Yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Yang kedua paham nggak? Jadi Rasul tidak lakukan kenapa? Karena ada penghalangnya. Daeng, paham nggak Daeng? Ini Daeng siapa namanya? Kamu. Paham? Paham insyaallah. Yang ketiga, jangan ada yang tidur. Ini kaidah penting nih. Rasulullah tidak lakukan. Padahal pendorongnya ada di zaman Rasulullah. Penghalangnya pun tidak ada. Rasulullah tidak lakukan, padahal apa? Pendorongnya ada di zaman Rasulullah. Penghalangnya pun tidak ada. Rasulullah mampu, tapi Rasulullah tetap tidak lakukan. Rasulullah tetap tidak, maka ini tidak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan bisa bid'ah. Bisa apa? Saya berikan contoh. Rasulullah dulu sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Di zaman Rasulullah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Sementara pendorong untuk adzan dan qomat ada. Manggil orang. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Rasulullah tetap tidak lakukan. Maka kalau Anda adzan dan qomat untuk sholat Idul Fitri dan Adha, saya katakan bid'ah. Saya katakan bid'ah. Nah, paham tidak kaidah sampai sini? Paham? Saya mau tanya sama antum. Pendorong untuk merayakan kelahiran Rasulullah ada enggak di zaman sahabat? Ada. Mencintai Rasul.
Ada? Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Mampu nggak mereka? Tapi mereka tidak lakukan.